Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang komplikasi cuci darah. Sebelum lanjut, saya ingin mengajak kalian untuk mensubscribe channel ini, karena di channel ini saya akan bagikan informasi kesehatan ginjal dan juga cuci darah setiap minggunya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung subscribe! Nah, dari tanda gejala tadi, apa sih sebenarnya penyebab dari hipotensi ini? Penyebab yang pertama adalah gangguan hemodinamik itu sendiri. Si pasiennya memang udah dari sebelum cuci memang udah ada gangguan hemodinamik, gangguan tensi, gangguan jantung gitu kan. Kemudian yang kedua adalah penurunan dry weight atau penurunan berat badan kering. Kita tahu ya, pasien cuci darah itu ada yang namanya berat badan kering. Nah, berat badan kering itu berat badan ketika pasien itu sudah tidak ada bengkak, tidak ada sesak. Nah, ketika penarikan cuci darah, ketika sudah ditarik tuh, tapi berat badan keringnya sudah tercapai, sehingga tidak ada lagi nih yang ditarik. Nah, hal itulah yang membuat si pasien bisa menjadi hipotensi. Jadi kalau pasien hipotensi itu bisa kita curigai berat badan keringnya itu berubah. Kemudian yang ketiga adalah karena ultrafiltrasi yang terlalu tinggi. Biasanya nih pasien-pasien yang kadang nggak naik banyak, terus tiba-tiba naik banyak, badannya tuh nggak mampu gitu ditarik dengan tarikan yang tinggi. Misal biasa ditarik 2 liter, tiba-tiba dia naik 4 liter gitu kan, ditarik 4 liter, kemudian dia nggak sanggup. Akhirnya hal itu yang membuat hipotensi. Kemudian bisa karena gangguan nutrisi, misalnya dia albuminnya kurang, kemudian karena albumin kurang ini kita lihat lagi bisa juga asupan nutrisi atau makannya itu kurang gitu, nggak selera makan misal. Kemudian ada gangguan ketidakseimbangan elektrolit, ini lebih ke pengecekan lab dulu ya, pengecekan elektrolit. Kemudian penyebab lain juga bisa menyebabkan hipotensi seperti adanya perdarahan, kemudian reaksi dari dialiser, atau bisa juga karena hemolisis, dan lain-lain. Kemudian untuk penata laksanaan dari hipotensi, ketika kita ketemu pasien hipotensi ini diapain sih gitu kan? Karena kita sudah tahu penyebabnya tadi karena hal yang banyak tadi, maka yang kita lakukan pertama adalah ultrafiltrasi diturunkan atau dihentikan. Kemudian blood flow atau QB itu kita turunkan, itu bisa sekitar 150 ml per menit. Kemudian posisi tidur, pasien kita misalnya lagi duduk, terus kita suruh tidur, kemudian kita posisikan kaki lebih tinggi daripada kepala. Kemudian kita berikan cairan fisiologis. Hal ini biasanya kita berikan cairan NaCl 0,9% sebanyak 200-300 ml. Lalu kita berikan pula oksigen sesuai kebutuhan pasien. Biasanya ini cukup dengan asalkan 0,2-3 liter. Lalu komplikasi selanjutnya yang biasa terjadi itu ada nyeri dada. Nyeri dada ini biasanya disebabkan karena efek si hipotensi tadi atau memang karena ada gangguan jantung yaitu iskemik. Lalu ketika pasien itu terasa atau mengeluh nyeri dada, apa yang harus kita lakukan? Kita turunkan UF goal-nya atau ultrafiltrasinya, kita set ulang, kita turunkan. Kemudian kita berikan oksigen, dan kalaupun dia itu terbukti anemia, bisa kita berikan atau kita kolaborasikan untuk pemberian transfusi darah. Namun biasanya kalau ada gejala first use syndrome atau pertama kali HD gitu, nyeri dada, biasanya itu kalau dia mengarah ke first use syndrome biasanya disertai dengan nyeri punggung. Kemudian kita sudah membahas 3 komplikasi non teknik HD. Pertama tadi DDS, kemudian hipotensi dan nyeri dada. Selanjutnya kita akan membahas tentang kejang-kejang. Sebelum lanjut, saya ingin mengajak kalian untuk ke part selanjutnya. Selamat menyaksikan.